Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Hingga hari kedua Ramadan kita masih merasakan nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat Islam, nikmat iman yang harus kita jaga dan sempurnakan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kajian hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang cinta, tentang amalan hati, yaitu cinta. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa amalan hati utama adalah cinta. Jadi amalan hati yang lain, apakah amalan yang menguatkan cinta atau lanjutan dari cinta yang semakin sempurna, ya, lanjutan dari cinta yang semakin sempurna. Namun rata-rata amalan hati merupakan amalan yang sifatnya menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang tanda-tanda seorang hamba, tanda-tanda seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sampai poin ke-6. Siapa qori'nya nggak hadir ya? Oh, apa ikut tahsin apa gimana? Ya, silakan dibaca. Pecinta yang benar apabila menyebut nama Allah dalam persendirian, kalbunya bergetar dan air matanya berlinang karena takut kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. 7. Cemburu karena Allah. Sampai penjelasan sampai situ aja ya? Ada keterangan lain nggak ada? Nggak ada. Baik, kita jelaskan dulu poin 6. Jadi dalam Islam menangis itu ada beberapa macam dan jenis. Tidak semua nangis dikategorikan sebagai nangis ibadah atau nangis yang indah dalam Islam. Namun bagi manusia nangis itu indah, semuanya indah, tidak. Nangis yang dikategorikan sebagai ibadah adalah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mungkin karena rindu kepada Allah, yang intinya adalah ungkapan akan kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain itu, ya, nangis yang disebabkan oleh urusan dunia, maka bukan termasuk ibadah. Makanya kata Nabi alaihissalam, ainani la tamussuhum an-nar,
ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, kata Nabi alaihissalam, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah menangis mata yang terjaga untuk menjaga lingkungan kaum muslimin. Jadi pihak keamanan ya yang menjaga wilayah kaum muslimin sampai harus begadang, maka mata itu yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dari apa yang Nabi sampaikan tadi, bahwa mata yang menangis karena takut pada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka, berarti tidak semua menangis itu baik dalam Islam atau dikatakan sebagai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang ada menangis yang sifatnya sesuai dengan tabiat manusia. Ketika dia sedih dia menangis, maka ini bukan ibadah. Ada nangis, tangisan karena kasih sayang, seperti Nabi SAW ketika beliau ditinggal wafat anaknya Ibrahim ketika masih kecil, masih umur sekitar mungkin masih menyusui, mungkin tidak sampai setahun atau lebih dari setahun sedikit. Lalu Ibrahim meregang nyawa dan Nabi alaihissalam pun menangis. Kemudian sahabat kaget karena mereka memahami nangis itu berarti tidak menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, inna hadhi rahmah, tangisan ini bentuk kasih sayang. Wa inna firaqika lamahzunun, kami sedih karena kami manusia biasa yang akan berpisah dengan orang yang kami sayangi. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, hanya saja kami jaga ucapan kami, tidaklah kami ucapkan kecuali hal-hal yang baik yang Allah ridhai. Jadi ada tangisan ibadah, ada tangisan yang manusiawi, ada tangisan yang haram. Ketika menangis oleh karena maksiat, sesuatu yang bersifat maksiat. Misalnya seorang menangis karena terharu menang dalam ajang lomba nyanyi misalnya. Seorang menangis karena sebab-sebab maksiat yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seorang muslim harus betul-betul menjaga tangisannya. Tangisan atau air mata yang keluar, apakah karena takut pada Allah atau karena hal yang bersifat manusiawi, karena terharu, menangis karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis karena memikirkan nasib keluarga, itu manusiawi. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Jangan pernah seorang muslim menangis oleh sebab maksiat. Itu pantang dan aib bagi seorang muslim. Ya, aib seorang muslim. Sehingga seorang muslim harus mengerti agama, ya. Harus mengerti hukum Islam. Karena kalau dia tidak ngerti, dia akan menangis terhadap sesuatu yang mengharukan. Padahal dia harus bisa menahan emosinya. Kalau sesuatu yang membuatnya menangis itu sifatnya haram, dia harus tahan itu. Ya. Tidak boleh. Kalau dia tahu ini haram, dia harus tahan. Dia harus bisa ya menjaga hatinya. Hatinya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak boleh menangis oleh karena sebab sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah jalla wa ala dalam qisas misalnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika kalian melihat orang dihukum mati, jangan memainkan perasaan. Meskipun yang dihukum mati adalah wanita. Jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quranul Karim mengatakan, Surah An-Nur ayat 2.
Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhum bihima ra'afah. Semua hudud, sanksi hukum di dunia yang diterapkan oleh Islam, apakah itu potong tangan, ya, dihukum cambuk atau hukuman mati, siapapun yang menyaksikan penegakan hukum Islam tersebut tidak boleh baper dengan dalih kasihan, akhirnya membuat dia sampai kasihan, merasa iba, timbul rasa ibadah, bahkan menangis. Itu tidak boleh, ya. Kenapa? Justru seorang muslim harus bangga ketika hukum Allah ditegakkan, ketika ada orang dipancung karena kesalahannya, ada orang dipotong tangan karena kejahatannya. Di sini tidak boleh seorang muslim memainkan perasaan. Apa kata Allah? Seorang wanita pelaku zina dan laki-laki pelaku zina, cambuk mereka, setiap dari mereka 100 kali cambukan. Dan ketika kalian menyaksikan, janganlah kalian memainkan perasaan kalian. Wala takhudkum bihi mara'afah. Jadi kita ini harus bisa memanage perasaan kita. Mana yang harus menimbulkan rasa iba, mana yang tidak boleh. Mana yang membuat kita menangis, mana yang tidak boleh. Hal-hal minimal, hal-hal yang mubah saja, yang sifatnya manusiawi. Kita lihat ada anak kecil, misalnya dia kehilangan orang tuanya, padahal masih kecil, padahal mereka yatim, kita sedih. Terus kita bantu. Itu manusiawi. Ya. Tetapi kita tidak boleh memainkan perasaan kita sampai harus menangis dalam hal yang bersifat haram. Ya, karena seorang muslim itu cintanya karena Allah dan bencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, ya, Nabi alaihissalam bersabda, "Alfaqu 'ural iman", iman yang paling kuat ikatannya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, al-bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihissalam, seorang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, menunjukkan bahwa cintanya sudah sempurna. Ya, jadi itu yang perlu saya jelaskan. Kemudian seorang yang cinta Allah, ketika dia berkhalwat, dia tidak akan pernah mampu menahan air matanya. Karena ketika dia hanya berdua dengan Allah, maka muncul rasa rindu. Rasa rindu yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara rindu, maka dia tidak bisa menahan emosinya. Apalagi ketika dia berzikir, ketika dia berdoa, ketika dia baca Quran. Tidak ada orang yang perhatikan. Hanya dia dan Allah yang bisa pada saat itu. Begitu kuatnya rasa rindu kepada Allah. Begitu kuatnya rasa cinta kepada Allah. Makanya hatinya bergetar. Bagaimana kita bayangkan kalau kita berpisah dengan anak kita bertahun-tahun? Bagaimana kita bisa menahan rasa rindu? Tidak mungkin orang yang menahan rindu sekian lama, sekian tahun, lalu bertemu dengan orang yang kita sayangi, lalu kita mampu menahan tangis. Tidak mungkin. Jadi nangisnya mereka karena rindu kepada Allah. Rindu itu lahir dari cinta. Tidak mungkin ada rasa rindu kalau tidak ada rasa cinta. Makanya Allah mensifati orang-orang yang cinta Allah itu mudah menangis. Ketika dia meluapkan rasa rindunya kepada Allah, ketika sholat, ketika membaca Quran, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir. Makanya Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan Allah, ingat kekasih Allah, mengingat Allah. Begitu sempurnanya Allah, begitu baiknya Allah.
Begitu sayangnya Allah. Kalau orang udah rindu, gak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat menahan tangis. Terkadang kalau kita benar-benar cinta Allah dan rindu Allah, seolah-olah kita diajak bicara oleh Allah. Apa yang kamu mau minta apa? Kurang apa kamu dari aku? Segalanya aku berikan kamu hidayah. Di antara banyak orang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah. Padahal banyak orang yang lebih pintar darimu. Banyak orang yang lebih kaya, lebih cantik, lebih darimu. Tapi kamu aku pilih menjadi orang yang mendapat hidayah. Sedangkan mereka tidak mendapatkan hidayah. Seolah-olah Allah bicara dengan kita seperti itu, membuat kita merasa malu untuk tidak berterima kasih dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah kita untuk berinteraksi dengan Allah, bermunajat. Makanya kata Nabi alaihissalam, ihsan itu an ta'budullah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Cobalah kamu belajar untuk menjadi orang yang baik dalam ibadah. Apa itu? Setiap kamu beribadah, munculkan rasa rindumu kepada Allah. Munculkan rasa rindumu kepada Allah. Karena rindu yang nikmat, rindu yang indah, rindu yang syarat dengan kelezatan, kenikmatan adalah rindu kepada Allah. Sementara rindu kepada selain Allah sifatnya menyiksa. Kita bedakan saja misalnya takut. Kalau kita takut kepada manusia, kita akan menjauh. Kalau kita takut pada makhluk, kita menjauh dari orang itu. Tapi kalau kita takut pada Allah, malah semakin mendekat. Itulah perbedaan takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Bagaimana rindu dengan Allah? Rindu kepada Allah sangat indah, tidak akan pernah menyiksa. Tidak ada tekanan, tidak ada beban yang membebani hati. Justru semakin rindu kepada Allah, justru semakin terasa nikmat, terasa adem, terasa tenang jiwa ini, dan menjadi orang yang sangat lembut. Rindu kepada Allah Jalla wa'ala akan melunakkan hati. Semakin kuat rasa rindu seorang hamba kepada Allah, akan membuat dia tidak punya ambisi terhadap dunia. Makanya Nabi alaihissalam, hidup beliau sederhana sekali. Beliau sangat mampu berdoa untuk minta kepada Allah jadi orang yang paling kaya di dunia. Tapi beliau tidak pernah minta. Beliau tidak pernah menganggap penting urusan dunia. Beliau tidur dimanapun jadi. Suatu ketika Umar berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Ke rumah mantu. Karena Rasulullah SAW mantu Umar. Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Seorang mertua datang ke rumah mantunya itu Rasulullah SAW. Dan Nabi tidur di atas tanah. Sampai bekas di bagian tubuh beliau. Lalu kata Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di alas yang kasar sehingga membekas pada tubuhmu? Kenapa tidak tidur di alas yang lembut, yang empuk, yang tidak, ya, yang nyaman? Engkau Rasulullah. Apa kata Nabi alaihissalam? Ya Umar, tidak penting dunia. Kita ini orang kampung akhirat. Kalau kita memang cinta Allah, rindu Allah, dan kita merasa ke orang kampung akhirat, tidak perlu menganggap penting dunia. Jangan pernah ribut karena fasilitas dunia. Itu Nabi alaihissalam. Tidak pernah ribut masalah makanan, tidak pernah ribut masalah fasilitas. Apa saja jadi, dikasih kamar bagus, alhamdulillah. Dikasih kamar tidak baik, nggak ada masalah. Tidur di kasur empuk baik, oke. Tidur di atas alas yang kasar, di atas tikar yang kasar, tidak ada masalah. Itu ciri orang yang cinta dan rindu kepada Allah. Karena bagi dia, kenikmatan. Dia akan sedih kalau dia kehilangan kenikmatan beribadah kepada Allah. Dia tidak khusyuk dalam salat, dia nangis dia. Kenapa kok saya kehilangan khusyuk dalam salat? Dia baca Quran, kok sulit menikmati baca Quran? Kenapa? Dia menangis. Itulah hati yang terpaut. Ya, yang hatinya tertambat kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seorang muslim. Karena dunia ini apa sih? Dunia ini apa? Hardun zail, yang ujungnya akan sirna. Ya, ard. Makanya Allah bilang ard. Ard itu sesuatu yang akan berakhir, sesuatu yang akan hancur, hilang. Ya akan abadi hanya dzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang dunia ini fasilitas, sarana ibadah, ya jangan nggak penting. Miskin itu sarana ibadah, kaya juga sarana. Sehat sarana ibadah, sakit sarana ibadah. Jadi jangan punya pemahaman yang pendek, pemikiran yang pendek, bahwa ibadah itu hanya dengan kekayaan. Salah itu.
Apapun, selama sudah Allah takdirkan, pasti yang terbaik. Kalau ditakdirkan saya menjadi orang yang tidak sehat, saya berupaya sembuh tapi tidak kunjung sembuh, beribadahlah kepada Allah dengan keadaan itu. Yang penting kita tidak kehilangan Allah. Apapun boleh hilang dari hidup kita, tapi Allah tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Karena itulah kenikmatan. Karena itulah puncak kebahagiaan ketika kita bersama Allah, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penjelasan poin ke-6. Kemudian poin ke-7. Tolong nanti perhatikan ya. Apa yang sampaikan dicatat, karena nanti di akhir kajian ada pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ya, yang bisa jawab saya kasih hadiah buku zikir pagi dan petang. Kemudian ke-7, cemburu karena Allah. Oleh karena itu dia akan marah karena Allah apabila melihat hal-hal yang diharamkan olehnya dilanggar oleh mereka yang durhaka dan hak-haknya dilecehkan oleh mereka yang meremehkannya. Inilah yang disebut cemburu yang sebenarnya. Dan agama ini seluruhnya berada di bawah rasa kecemburuan ini. Maka orang-orang yang paling kuat agamanya dan paling besar kecintaannya kepada Allah adalah orang yang paling besar rasa cemburunya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah apabila dilanggar. Oleh karena itu, mereka sangat gigih dalam mengingkari perbuatan-perbuatan mungkar dan mencegahnya dengan sekuat-kuatnya karena kecemburuannya. Mereka bersikap demikian karena kekasih mereka tidak rela dengan hal itu, maka mereka pun tidak rela dengannya, tidak ridho bila dibiarkan berlangsung, dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengubahnya. Cemburu itu adalah bukti cinta. Kalau tidak cemburu berarti tidak ada rasa cinta. Itu sudah sesuatu yang disepakati oleh semua manusia. Muslimnya, kafirnya, semua sepakat. Kalau sayang, pasti cemburu. Kalau tidak ada rasa cemburu, berarti tidak sayang, tidak ada rasa cinta. Nah, bagaimana rasa cemburu kita kepada Allah? Rasa cemburu kita kepada Allah ketika kita melihat hal-hal yang dibenci Allah, maka muncul rasa cemburu. Cemburu itu identik dengan kebencian, identik dengan kemarahan. Ya, karena bisa seorang mengungkapkan rasa cemburunya dengan kekesalan, dengan kemarahan, dan lain-lainnya yang menunjukkan kecemburuannya. Yang intinya cemburu itu artinya perhatian dalam rangka menjaga hubungan, kehangatan hubungan dengan yang dicintainya. Itulah cemburu. Mengapa? Makanya kata ulama, mengapa Allah Jalla wa'ala mengharamkan babi? Di antara hikmahnya, walaupun bukan alasan ya. Karena dalam hukum, ada hikmah, ada alasan. Alasan inilah yang akan menentukan produk hukum. Misalnya haram, makruh, wajib, sunnah, itu acuannya adalah alasan. Makanya ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum itu akan ditentukan oleh alasan. Bagaimana alasannya, maka begitulah hukumnya. Jadi dalam menentukan suatu hukum, misalnya fatwa, yang dilakukan para ulama melihat alasannya. Alasannya apa? Kalau alasannya begini, maka hukumnya begini. Kalau alasannya begitu, makanya begini, begitu. Jadi mereka selalu mengacu pada alasan. Ada hikmah. Hikmah ini bukan alasan, tapi penguat. Bisa kita ketahui, bisa tidak kita ketahui. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, mensyariatkan hukum sebagai ujian. Nah, kenapa Allah Jalla wa'ala mengharamkan babi? Hikmahnya, karena babi itu binatang yang tidak punya rasa cemburu. Dia tidak akan pernah marah, tidak akan pernah cemburu ketika betinanya disetubui oleh jantan lain. Makanya orang yang suka makan babi, maka akan terkikis rasa cemburunya terhadap istrinya. Itulah hikmah di antara ya yang Allah Jalla wa'ala hadirkan ya dari pengharaman daging babi. Namun secara umum sikap seorang muslim adalah taat
Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu sikapnya. Apakah nanti orang mengatakan saya suka makan babi tapi saya nggak begitu, saya tetap cemburu. Kita bilang baik, kalau Anda tidak tetap punya rasa cemburu walaupun Anda makan babi, tapi yang penting adalah taat. Anda tidak taat kepada Allah karena Allah melarang kita untuk tidak makan babi. Karena Islam itu taat. Perhatikan ikhwatal iman, Islam itu artinya taat. Jadi kalau dia mengaku muslim tapi tidak taat, dia bukan muslim. Islam itu taat kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, ya, kita harus punya rasa cemburu. Cemburu itu apa? Cemburu yang menguatkan rasa cinta. Cemburu yang logis. Cemburu yang logis. Ya, yang wajar. Apa cemburu kita kepada Allah? Ketika kita melihat sesuatu yang dibenci Allah dilakukan oleh diri kita dan oleh orang lain. Setiap kita melihat maksiat, maka kita harus tunjukkan rasa cemburu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya cemburu itu menunjukkan apa? Rasa cemburu menunjukkan sesuatu yang dibenci. Misalnya seorang istri dia cemburu ketika suaminya ngobrol dengan wanita lain. Dia tidak suka gitu. Nah, begitulah kita. Ketika kita menyatu selera kita dengan Allah, mencintai apa yang Allah cintai, membenci semua yang Allah benci, ada rasa cemburu di situ. Kita lihat ada orang nggak sholat, cemburu, marah. Apalagi kita misalnya mendapati anak kita tidak sholat, marah. Itu bentuk kecemburuan kita. Karena apa? Maksiat yang paling Allah benci ketika seorang hamba tidak sholat. Ya, tidak sholat. Atau misalnya laki dan perempuan, ya, menjalin hubungan. Padahal mereka tidak sah, tidak halal. Kita harus marah. Kita dapati misalnya anak kita pacaran, marah. Karena Allah tidak suka. Bukan kalau berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan melakukan hal-hal yang mendekatkanmu kepada zina. Allah tidak perintahkan kita untuk tidak berzina, tapi jangan mendekatkan atau melakukan hal-hal yang mendekatkanmu kepada zina. Berarti dari ayat ini Allah melarang pacaran. Allah melarang laki perempuan berduaan. Apapun yang akan menjerumuskan seorang muslim kepada zina dilarang oleh Allah. Nah, kita harus marah. Gak boleh orang tua ngizinin anaknya pacaran. Gak apa-apa ya, keluar nanti jam 10, jangan lebih dari 10 pulang. Mana rasa cemburunya kepada Allah? Kenapa dia mengizinkan? Karena dia tidak punya rasa cinta kepada Allah. Kalau ada orang tua membiarkan begitu, dia tidak punya rasa cinta. Apalagi kalau ada orang tua menjual anaknya. Musibah dia. Hatinya adalah budak dunia. Seorang yang cinta Allah Jalla wa'ala, dia akan jaga keluarganya. Makanya Nabi alaihissalam mengharamkan surga bagi laki-laki yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu terhadap istri dan anaknya. Dibiarkan anaknya terbuka auratnya, dia diam. Dilaknat oleh Allah. Diharamkan surga. Diharamkan baginya surga. Kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin. Dialah yang harus mengendalikan semua kebaikan, kemaslahatan rumah tangga. Kalau istrinya dibiarkan telanjang, terbuka auratnya, anaknya pun terbuka auratnya, ada hal-hal yang lain yang sifatnya haram dilakukan oleh anak istrinya, tapi dia diam, maka kata Nabi, dayus itu dia tidak akan pernah mencium bau surga. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Makanya kita ini ya harus punya rasa cinta kepada Allah. Masalahnya di situ. Akar masalahnya adalah di kekuatan cinta kita kepada Allah. Di kekuatan cinta kepada Allah. Makanya kalau sudah luntur rasa cinta, kita akan lihat maksiat biasa aja. Biasa aja. Makanya tahapan mengingkari itu pertama dengan hati. Karena tidak semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ya, dengan lisan, nggak bisa semua. Minimal dengan hati, karena hati tempat cinta dan cemburu. Jadi kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, melihat maksiat kita harus marah.
Bagaimana bentuk kemarahan kita? Bentuk kemarahan kita tidak berada di tempat itu. Makanya Allah katakan, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yakfuru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma hatta yakhudhu fi haditsin ghairu. Kalau ada majelis di mana di majelis itu ayat-ayat Allah diolok-olok, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, diolok-olok, diledek, diejek, kamu jangan duduk di majelis tersebut. Pergi kamu, kata Allah. Kalau kamu tidak pergi, walaupun kamu tidak mengolok-olok ayat Allah, kamu akan mendapatkan dosa yang sama dengan mereka. Sama dengan ghibah. Ghibah itu Allah benci. Terus kita duduk, ada ibu-ibu ngobrolin orang, ngomongin orang, terus kita diem, kena gitu. Karena minimal, kalau mengingkari kemungkaran dengan hati, bagaimana bukti kemungkaran kita? Apa kita mengingkari kemungkaran hati? Dengan meninggalkan tempat itu. Dan itu semua diterapkan, berlaku pada kasus yang lain. Contoh misalnya, Ustaz boleh nggak keluarga saya ngadain acara ulang tahun, tapi gak enak saya kalau nggak hadir. Terus saya diem aja, saya nggak ikut tuh, ngucapin, nyanyi, saya nggak nyiapin kue ulang tahun, tapi saya diem di situ, kena. Kenapa? Kalau Anda mengingkari, Anda harus tinggalkan. Ada lagi kasus lainnya, Ustaz, boleh nggak di keluarga saya sangat kuat sekali tradisi untuk mengadakan acara setelah kematian sekian hari. Kalau nggak hadir nggak enak. Terus saya tidak ikut berpartisipasi atau tidak ikut bantu, tapi cuma hadir. Itu pun di dapur atau di mana? Hadir, ada di situ, di acara itu. Kenapa nggak di hari lain? Aduh, gimana ya? Para jamaah, ridho Allah harus lebih kita jaga daripada ridho manusia. Karena ridho manusia tidak ada ujungnya. Hari ini kita jaga hatinya, besok tiba-tiba benci, kaget kita. Kalau kita selalu menjaga perasaan orang, menjaga ridho manusia, yang ada kita akan gila. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak, wa ridhollah ghayatun la tutrak. Ridho manusia itu membuat semua orang suka sama kita, ridho sama kita, sesuatu yang mustahil, kata Imam Syafi'i. Tapi ridho Allah tidak boleh kita abaikan. Kita jaga betul. Dan ingat, yang membuat akhirnya manusia ridho kepada kita, suka kepada kita, cinta kepada kita, ketika kita menjaga ridho Allah. Kenapa? Karena hati manusia siapa yang bolak-balik? Allah. Jadi, kalau kita benci terhadap kemungkaran yang Allah benci, kita tidak boleh ada di tempat itu. Hal itu menunjukkan bahwa kita membencinya, mengingkarinya dengan hati kalau kita termasuk awam. Tapi kalau kita berilmu, maka ingkari dengan lisan. Kalau kita punya otoritas, punya kekuatan, ingkari dengan tangan. Itu tahapan-tahapannya. Ya. Begitu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin 8. Mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda hendak mengetahui kecintaan yang ada dalam kalbu Anda kepada Allah dan juga yang ada dalam kalbu orang lain, maka perhatikanlah kecintaan dalam kalbu Anda kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya sudah dimaklumi bahwa barang siapa yang mencintai sang kekasih, maka sesuatu yang paling dicintainya ialah kalam dan pembicaraan kekasihnya. Tiada sesuatu pun yang lebih manis bagi orang-orang yang jatuh cinta selain kalam kekasih mereka. Sebab kalam kekasih mereka mendatangkan kenikmatan dalam kalbu mereka dan menjadi tujuan dari dambaan mereka. Berangkat dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kegemaran yang disukai oleh orang-orang yang cinta kepada Allah adalah kitabnya. Untuk itu mereka rajin membacanya, menafsirkannya, merenungi maknanya, dan mengambil kesimpulan dalil darinya dalam segala kondisi yang dihadapinya. Mereka banyak membaca Al-Quran, baik untuk memikirkan makna yang terkandung di dalamnya maupun menghafalkannya. Mereka banyak membaca Al-Quran, akhirnya lambat laun mereka makin kasmaran kepada kalam kekasihnya dan makin memperbanyak membacanya.
tentang Al-Quran. Di antara tanda seorang hamba cinta kepada Allah, mahabbatu kalamillah. Mereka sangat menikmati, ya, sangat menikmati dan merasakan khusyuan dan khidmat ketika membaca Quran. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, man ahabba ay ya'rifa qadra mahabbati lillah falya'rid nafsahu lil Quran. Siapa ingin mengukur kekuatan cintanya kepada Allah yang ada dalam hatinya, maka sodorkan Al-Quran ke dalam hatinya. Kalau ternyata dia menyodorkan Al-Quran kepada hatinya, lalu membaca, mentadaburinya, menikmati betul, merasakan kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan kata-kata, nikmat betul, khusyuk sekali, ya, bahkan tidak terasa sudah sekian juz dia baca Al-Quran, tidak terasa dia menghafalnya, merenungkannya, berarti ada di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Jadi Al-Quran itu menjadi tolak ukur kekuatan cinta kepada Allah. Kalau kita menikmati Al-Quran, maka berarti kita adalah hamba yang cinta kepada Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, lawan dari Quran musik. Sebagaimana Al-Quran yang diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas adalah Al-Qurannya Allah, maka iblis punya Al-Quran juga, yaitu musik. Dan dia adalah dua hal yang bertolak belakang. Makanya iblis menyiapkan musik dengan berbagai macam alirannya, karena selera manusia beda-beda dan iblis sangat mengerti itu. Dia menyiapkan semua aliran musik untuk memalingkan manusia dari Al-Quran. Bahkan ketika seorang tidak suka lagu-lagu yang aromanya, aroma-aroma dunia, tentang cinta, tentang lagu-lagu lawas, apa, dia masuk kemana? Kepada orang-orang yang punya giro agama, masuk ke lagu-lagu religi. Dia masuk dia. Untuk apa? Tujuannya agar manusia berpaling dari Al-Quran. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, seorang yang menyukai dan menikmati musik, walaupun itu musik religi, lagu-lagu religi, dia akan kehilangan kenikmatan membaca Quran. Dia akan kehilangan menikmati Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena musik adalah lawan dari Al-Quran. Tidak akan pernah menyatu, kata beliau, minyak dengan air. Tidak akan menyatu kadal padang pasir dengan air. Dia tidak akan pernah mau bersentuhan dengan air. Begitulah. Makanya para jemaah, kalau ada orang yang menikmati musik, semua jenisnya dan alirannya, pastikan dia tidak akan pernah menikmati Al-Quran. Pastikan hatinya tidak akan pernah menangis karena Al-Quran. Tidak akan pernah menangis. Karena tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa musik dan Al-Quran itu sejalan. Tidak. Saling menguatkan, tidak ada. Banyak ayat, ya, ada ayat, ada hadis yang mengatakan, misalnya Allah katakan, wa minan nasi may yashri lahwal hadits. Di antara manusia ada yang menjual lirik-lirik lagu. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang masuk ayat ini musik. Makanya kalau kita menikmati musik, silakan. Di Ramadan saja misalnya, Ramadan lah. Di sela-sela waktu kita dengarkan musik-musik atau lagu religi, silakan. Dipastikan kita tidak akan pernah hatam Quran. Berat rasanya. Baca ayat sedikit, berat. Ngantuk. Ada saja yang membuat hati ini berat. Para jemaah, seorang itu menikmati karena cinta. Dia tidak akan pernah menghitung sudah berapa ayat yang sudah baca. Tidak, dia tidak terasa sudah setengah juz, satu juz setengah, 2 juz. Karena menikmati. Lihat Nabi alaihissalam, kenapa beliau satu rakaat bisa Al-Baqarah? Rakaat kedua tahajud Ali Imran, karena cinta. Cinta itu membuat orang tidak akan pernah menghitung apa yang telah dia lakukan. Tidak terasa sudah banyak yang sudah dikerjakan, karena menikmati. Bagaimana seorang muslim bisa menikmati Al-Quran ketika dia masih menikmati musik?
Nah, ini penting para jemaah sekalian yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tolak ukur kecintaan kita kepada Allah. Seberapa rindu kita kepada Al-Quran, seberapa nikmat kita ketika membaca Quran, seberapa besar rasa cinta, rasa rindu, kekhusyuan dalam membaca Quran, maka sebesar itulah cinta kita kepada Allah. Seberapa besar rasa kita, hati kita ketika menikmati musik, maka sebesar itulah ya kualitas cinta kita kepada Allah. Semakin seorang hamba menikmati musik, semakin tipis dan semakin lemah kekuatan cintanya kepada Allah. Semakin tipis dan semakin lemah rasa cintanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang harus menjadi prinsip setiap muslim. Ya, mungkin kita dulu mantan musisi, mungkin kita dulu awam, tidak tahu hukum musik, tapi setelah tahu, apalagi dia adalah lawan dari Al-Quran, dia adalah musuh Al-Quran, maka kita setelah ini mendengarkan musik yang sangat bagus, sangat baik, sangat indah, bahkan lirik-liriknya pun menyentuh hati. Kita harus jaga hati. Agar apa? Agar kita tetap menikmati Al-Quran. Taruhannya Al-Quran para jemaah. Orang yang menikmati musik, yang jadi korban hubungan kita dengan Al-Quran. Kehangatan hubungan kita dengan Al-Quran. Kenikmatan Al-Quran hilang. Tapi kok saya masih ada menikmati Al-Quran? Karena tidak begitu menikmati musik. Otomatis itu. Kalau kita sangat menikmati musik, kita akan kehilangan kenikmatan Al-Quran. Ya. Tapi kalau berkurang, kita tidak lagi menikmati musik. Ya. Jadi lepas hukum. Abaikan hukum haram, makruh, sudah. Kita tidak usah bahas tentang hukum. Itu nanti jadi polemik. Tapi kita bahas dari sisi hati. Dan itu diterangkan Ibnu Qayyim dalam kitab Haramnya Alat Musik. Gak usah bahas musik itu haram, gak usah lah. Apalagi tidak semua orang siap. Tapi dampaknya kita bahas. Kalau hati dibiarkan menikmati musik dengan segala bentuk dan alirannya, bisa dipastikan kenikmatan kita terhadap Al-Quran akan semakin terkikis. Kenapa banyak kaum muslimin sekarang, termasuk kita, kenapa tidak sering baca Quran? Karena sering masih menikmati musik. Dan musik itu disuguhkan di HP, semuanya, di video-video singkat. Semuanya pasti tidak lepas dari musik. Di transportasi umum, luar biasa syaitan menebar yang namanya musik secara masif supaya kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Di mana coba? Dimanapun. Kalau ada orang dekat betul menjiwai musik, dia tidak akan pernah menjiwai Al-Quran. Kalau dekat dengan musik, dia tidak akan dekat dengan Al-Quran. Otomatis itu. Nggak ada dekat musik, dekat dengan Al-Quran. Hadirkan satu pemusisi yang penyanyi lagu religi, dia hafal Quran. Hadirkan satu musisi, dia penyanyi lagu religi, dia mampu hatam setiap bulan. Siapa? Sebutkan. Gak akan ada. Maufakullah azza wa jalla. Allah tidak akan pernah beri taufik orang yang menyukai pencipta lagu religi sekalipun, penyanyi religi, Allah tidak akan beri taufik. Allah tidak akan rela hatinya rindu kepada Al-Quran. Mungkin dia pencipta lagu religi yang sangat menyentuh, religinya sangat bagus. Coba lihat sehari-hari. Lihat kesehariannya. Dia tidak akan pernah dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan ini yang harus kita waspadai para jamaah sekalian. Inilah yang disebut oleh dalam buku ini. Bagaimana seorang yang mencintai Allah, dia jaga betul kehangatan, kenikmatannya ketika dengan Al-Quran. Segala hal dia akan jaga.
termasuk menjaga hatinya dari lawan, dari musuh dari Al-Quran, yaitu musik. Ya. Kemudian yang ke-9, dia merasa menyesal bila ada amal ketaatan atau zikir yang terlewatkan olehnya. Maka dia merasakan bahwa sesuatu yang paling disesalkan ialah manakala ada sebagian dari waktunya yang terbuang sia-sia, yaitu apabila ada sesuatu wirid yang terlewatkan olehnya. Maka dia merasa sangat menyesal dan kecewa melebihi kekecewaannya dan penyesalan orang yang sangat mencintai harta benda apabila ada kesempatan meraihnya terlewatkan olehnya, atau ada hartanya yang tercuri dan hilang. Selanjutnya dia bersegera mengqadahnya dalam kesempatan yang paling segera, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehubungan dengan hal ini. Aisyah telah menceritakan melalui hadis berikut. Dahulu Rasulullah apabila mengerjakan suatu amalan selalu melestarikannya, dan apabila tertidur pada malam hari atau menderita sakit, maka beliau mengqadahnya dengan mengerjakan sholat 12 rakaat pada malam hari. Seorang hamba yang cinta Allah, tidak ada yang lebih membuatnya sedih kecuali terluput dari ketaatan kepada Allah. Kecuali dia terluput dari apa yang menguatkan hubungannya dengan Allah. Dia tidak akan pernah terlalu sedih ketika kehilangan dunia. Apapun yang mengurangi, apapun yang membuat hubungannya renggang, ya, pasti hubungannya renggang dengan Allah akan membuatnya sedih. Kenapa seorang muslim yang cinta Allah tidak sedih ketika kehilangan uang? Karena uang itu ya amanah dari Allah, titipan. Kehilangan uang atau mendapatkan uang tidak mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Apakah ketika seorang mendapatkan uang, rasa cintanya bertambah kepada Allah? Tidak. Apakah ketika uangnya hilang, ditipu orang, dicuri, berkurang rasa cintanya kepada Allah? Jadi muslim itu punya persepsi yang baik. Apa itu? Segala sesuatu yang mengurangi kehangatan hubungannya membuatnya sedih. Sesuatu yang menambah hubungannya, kehangatan hubungan dengan Allah akan membuatnya gembira. Adapun yang membuatnya, yang tidak membuatnya, ya, yang tidak mengurangi kehangatan hubungan atau tidak menambah, lalu hilang darinya, dia tidak akan sedih. Sedih manusiawi tapi tidak berlarut-larut. Misal, dia kehilangan uang, apakah berkurang rasa cinta kita pada Allah dengan kehilangan uang? Enggak juga. Apakah ketika kita mendapatkan uang, untung besar dari suatu bisnis, menambah rasa cinta kepada Allah? Tidak. Jadi dia hanya bersyukur, bergembira secara manusiawi. Ketika dia kehilangan uang, ditipu, dicuri, dirampok, dia hanya sedih secara manusiawi, tapi tidak berlarut-larut. Kenapa? Karena hatinya ke Allah. Hatinya ke Allah. Yang dilihat, oh ini sudah diambil oleh Allah, diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehilangan uang. Tapi ketika dia menyadari bahwa kehilangan uang tidak mengurangi rasa cintanya kepada Allah, dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan, biasa aja. Makanya ketika ada seorang ibu curhat kepada saya karena ada seorang suami artis nipu investasi mobil mewah. Ya, kasihan artis itu sangat dekat dengan saya, kemudian juga sering ngaji. Ternyata suaminya penipu. Dia buka investasi besar-besaran, miliaran bahkan untuk mobil-mobil mewah. Dan tempatnya pun strategi Jakarta Selatan. Akhirnya apa? Akhirnya ibu ini yang investasi 3 miliar dan dia seorang janda, nangis dia ke saya. Gimana caranya Ustadz? Saya sudah datangi, dia kabur, ada istri anaknya, nggak tahu apa-apa. Sementara kalau saya sita rumahnya, saya nggak kuat. Begini, saya bilang, sabar Bu. Akhirnya dia bilang, saya nggak kuat karena saya harus biaya dari mana? Anak-anak saya butuh biaya. Nanti setelah itu saya sudah ada nasihati, nggak lama berapa hari telepon lagi. Gimana caranya Ustadz? Saya nggak kuat, begini caranya. Saya bilang, Bu, itu kan titipan Allah. Siapa sih yang tidak ingin? Siapa sih yang pengen kehilangan miliaran? Tapi kan sudah qadar Allah, sudah terjadi, berarti takdir. Yang ibu harus kepahami adalah, kenapa terlalu sedih? Karena kita merasa miliki.
Dan kita hanya menganggap rezeki itu dari situ. Gitu. Rezeki itu dari situ. Dan kita tidak menganggap ujian ini, dunia itu ujian. Berarti Allah sedang menguji ibu. Terus saya tanya, apakah dengan kehilangan uang berkurang rasa cinta ibu kepada Allah? Kalau orang punya kekuatan hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, rasa sedihnya itu bukan hanya karena uang. Rasa sedihnya itu kepada sesuatu yang mengurangi hubungannya dengan Allah, atau berbahagia karena bertambah erat hubungannya dengan Allah. Itu aja. Sehingga seorang muslim, kapan dia betul-betul bahagia? Ketika dia sholat. Ketika dia bisa beramal soleh. Ketika dia bisa haji. Ketika bisa umrah. Ketika dia bisa bersedekah. Karena menambah kedekatan dengan Allah. Dia nggak begitu bahagia ketika dia bisa makan di restoran mewah, ketika dia pergi ke Eropa, biasa aja. Kenapa? Dia uang miliar, ratusan juta keluar untuk ke Eropa, ke Amerika. Apakah menambah rasa cintanya pada Allah? Enggak, biasa aja. Alhamdulillah saya bisa ke sana. Tapi justru dia akan lebih bahagia ketika dia bisa haji dan umrah. Karena menambah kehangatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan ayat ta'assaf ala ma yafutu min ta'atillah wa dzikri. Yang paling membuat seorang muslim sedih, seorang muslim cinta Allah adalah ketika dia terluput dari ketaatan. Subuh, kesiangan, nangis dia. Nangis dia. Karena yang paling Allah cintai itu ibadah wajib. Apa kata Nabi alaihissalam? Allah berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Jadi yang sangat menguatkan hubungan kita dengan Allah adalah ibadah wajib. Ibadah wajib. Sama. Ketika kita menjaga hubungan dengan pasangan kita, hal-hal yang prinsip, jangan coba-coba dilanggar. Jangan coba-coba dilanggar. Ya, misal contoh. Seorang istri itu, apapun dia akan lakukan demi memuliakan suami. Apapun. Ketika suami pengen punya anak banyak, siap. Ketika suami minta dia tinggalkan kerjaan, tidak lagi bekerja, siap. Tapi satu hal yang dia tidak siap dan tidak ridho, ketika suami berpoligami misalnya. Namun setelah ketahuan suaminya ternyata berpoligami, dia tidak akan pernah mampu menahan itu. Dia ajukan gugatan cerai. Karena bagi dia prinsip. Bagi dia prinsip. Dia pengen punya anak, suaminya itu. Sampai 10 pun dia siap. Walaupun dia dengan susah payah melahirkan dengan normal. Bahkan disesar, sesar lagi. Gak ada masalah bagi dia. Tapi asal jangan poligami. Ini prinsip bagi dia. Begitulah Allah Jalla wa'ala. Yang wajib itu prinsip. Siapa yang membiarkan apa yang Allah wajibkan dilalaikan, maka rusak hubungan kita dengan Allah. Makanya yang paling membuat seorang muslim sedih adalah ketika dia melakukan sesuatu yang merusak hubungan, kehangatan hubungan dengan Allah. Apa itu? Segala sesuatu yang wajib. Salat fardu. Itu yang paling membuatnya sedih. Karena akan membuat Allah marah. Seorang yang betul-betul menjaga keharmonisan dalam hubungan, pasti dia tidak ingin kekasihnya itu marah. Kalau sudah marah, hilang itu kehangatan. Hilang. Kehangatan itu sudah menjadi hilang, hambar. Makanya seorang muslim yang cinta Allah, dia lebih sedih ketika dia kesiangan bangun subuh daripada kehilangan uang. Dia lebih sedih ketika dia tidak berzakat, ketika dia tidak puasa Ramadan, daripada dia harus dihina, dia harus dicaci maki. Bagi dia nggak ada masalah, karena orientasinya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Nabi Alaihissalam kata Aisyah, dijaga betul. Beliau jaga betul sholat fardu, ibadah fardu beliau jaga betul. Kalau beliau itu, kalau sudah melakukan sesuatu demi menjaga hubungan Allah yang sifatnya rutin, lalu terluput, maka beliau qadha. Makanya semua ibadah
yang sifatnya wajib dan muakkadah. Contohnya misalnya sholat. Makanya dalam buku ini sudah tuntas. Saya tulis ini, panduan sholat sunnah, semua sholat sunnah saya jelaskan. Sunnah, apakah ada sholat tasbih, apakah ada sholat hajat, semuanya saya jelaskan. Termasuk panduan tarawih, apakah ada perbedaan antara sholat tarawih dengan sholat malam. Kemudian witir Nabi alaihissalam, bagaimana witir Nabi alaihissalam, apakah witir Nabi ada batasannya, batas maksimal, atau juga ada batas minimal. Kemudian bagaimana cara Nabi mengerjakan sholat witir, apakah 3 rakaat satu kali salam, atau 3 rakaat 2 kali salam. Semuanya dijelaskan merujuk kepada dalil-dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam demi menjaga hubungan dengan Allah, tidak hanya menjaga wajib, tidak hanya menjaga sholat fardu, bahkan sholat yang sifatnya beliau rutin nih. Kata Aisyah apa? Nabi contoh, dia jaga betul hubungannya dengan Allah. Beliau pernah terluput dari sholat tahajud dan witir. Apa yang beliau lakukan? Beliau qadha di waktu duha. Beliau biasa sholat tahajud dan witir 11 rakaat. Lalu beliau karena kesiangan, karena beliau manusia biasa, ketika beliau tidak sempat sholat tahajud dan witir sampai keburu subuh, lalu beliau mengqadhanya di waktu duha 12 rakaat. Begitulah cara mengqadha. Berapa rakaat kebiasaan kita mengerjakan sholat tahajud dan witir? Misalnya 3 rakaat, maka mengqadhanya 4 rakaat dalam jumlah genap. Acuannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita terbiasa misalnya mengerjakan sholat tahajud dan witir, misalnya 7 rakaat, 4 tahajud, 3 witir, maka diqadha berapa? 8 rakaat, begitu. Dan yang sahih, apakah sama antara tahajud dengan duha? Sebagian ulama mengatakan sama. Sebagian lain mengatakan beda, yang sahih beda. Saya tarjih di sini bahwa tahajud dan duha beda. Sehingga orang yang rutin tahajud masih perlu merutinkan duha. Tapi mendapat ulama yang kata Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan duha itu pengganti tahajud. Kalau orang sudah rutin tahajud, tidak perlu duha. Gitu. Karena jumlahnya mirip. Ya. Jadi kapan orang mengerjakan duha? Ketika dia terluput dari tahajud. Misalnya, biasa tahajud dan witir, tiba-tiba suatu malam dia tidak bangun, lalu kesiangan sampai subuh. Bagaimana caranya mengqadhanya? Ya duha. Jadi orang sholat duha ketika dia tidak sholat tahajud. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang sahih, tahajud witir beda dengan duha. Jadi kalau ingin mengqadha duha, mengqadha tahajud dan witir diqadha. Kalau ingin tambah duha silahkan. Ada lagi pembahasan tentang apakah beda antara syuruk dengan duha. Saya juga bahas ini. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan syuruk itu duha, ada yang mengatakan duha dengan syuruk berbeda. Saya jelaskan yang sahih, syuruk dan duha sama. Jadi orang yang sudah mengerjakan sholat syuruk berarti dia sudah mengerjakan duha. Hanya bedanya karena Nabi alaihissalam mengkhususkan cara tersendiri tentang syuruk, yaitu barang siapa yang sholat subuh, kemudian duduk di tempat yang sama dengan sholat subuh, kemudian menunggu sampai waktu matahari terbit dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji umroh sempurna. Dan itu cara mengerjakan syuruk, harus di sholat subuh, di tempat sholat subuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang sholat di rumah? Sebagian mengatakan syuruk tidak berlaku bagi wanita yang sholat di rumah. Kita katakan tidak benar itu. Sebagaimana laki-laki berlaku syuruk bagi mereka di masjid, maka perempuan pun berlaku syuruk bagi mereka di rumah. Jadi bagi wanita yang ingin sholat syuruk, bisa dikerjakan di rumah. Asalkan di tempat yang sama dengan tempat sholat subuh. Dan dia tidak berpindah kecuali karena hadas atau karena ada hal yang sangat penting. Kalau tidak, dia duduk di tempat yang sama dengan sholat subuh, dzikir, setelah sholat fardu, dzikir pagi, kemudian dia baca Quran, sampai terbit matahari dengan sempurna, baru dia mengerjakan sholat 2 rakaat syuruk. Kemudian, apakah kalau seandainya dia sudah mengerjakan syuruk 2 rakaat, apakah dia masih boleh mengerjakan sholat duha? Boleh, karena duha tidak terbatas.
Karena Nabi alaihissalam hadis Aisyah, beliau pernah bahkan mengerjakan duha sebanyak 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat. Justru duha dengan cara khusus tadi, syuruk tadi, pahalanya beda, tapi secara keutamaan maka justru duha itu lebih utama kalau dikerjakan mendekati zuhur. Karena Nabi alaihissalam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmudul fisal." Salatnya duha, salat utama duha itu dikerjakan ketika mendekati zuhur, Jadi sebetulnya masalah salat sunnah itu sangat penting sekali ya. Ya, makanya Nabi alaihissalam ketika beliau terluput dari sesuatu yang sifatnya sunnah muakkadah, beliau ganti, beliau qadha. Kenapa? Karena ini menentukan kesempurnaan hubungannya dengan Allah. Sebagaimana wajib menentukan ya kelanggengan, menentukan keutuhan. Jadi ibadah wajib menentukan keutuhan. Kalau dikorbankan atau dilalaikan kewajiban, ibadah wajib runtuh hubungannya. Sunnah muakkadah menentukan kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh meremehkan ibadah wajib, melalaikannya. Juga jangan meremehkan dan melalaikan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah muakkadah, karena dia menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir 10 mengkhususkan hak kekasihnya dalam semua amalannya, dan dia memandang amalannya bukan sebagai sesuatu yang berarti. Dia menganggap bahwa semua penghambaan dirinya kepada Allah yang dicintainya dan yang telah ia jalani dalam waktu yang cukup lama dengan penuh ketekunan dan kesabaran, semuanya itu bukan berarti bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti. Dia selalu memandang amalannya dengan pandangan kekurangan dan menganggapnya kecil, sementara dia memandang kekasihnya jauh lebih besar daripada semua amalan yang telah ia kerjakan demi dia. Kekasihnya jauh lebih tinggi kedudukannya sehingga dia masih belum merasa puas dengan amalannya, bahkan selalu mencurigai kekurangan dirinya dan tercekam oleh rasa kekhawatirannya bahwa dirinya masih belum memenuhi hak kekasihnya. Bahkan dia selalu bertobat kepadanya atas segala kekurangan yang telah dikerjakannya. Oleh karena itu, setiap usai mengerjakan sholat, dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia senantiasa meminta ampun atas kekurangannya yang dilakukan dalam beribadah kepada Tuhannya. Tiap kali seseorang hamba bertambah kecintaannya kepada Allah, maka makin bertambah pula pengetahuannya tentang haknya. Oleh karena itu, dia makin lebih mengkhususkan amalnya untuk dia. Setiap kali bertambah kecintaannya, makin bertambah meningkat pula grafik amalnya, karena dia selalu beranggapan bahwa amal yang dikerjakannya masih belum cukup untuk memenuhi haknya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati takut. Tanda yang 10, yang terakhir, dia tidak pernah melihat dirinya berbuat baik. Dia tidak pernah melihat dirinya banyak beramal soleh. Karena hakikatnya amal itu bukti cinta kepada Allah. Karena kalau dia melihat amalannya, amal kebaikannya, malu dia. Karena kebaikan Allah begitu banyak. Kebaikan Allah begitu banyak. Dan dia merasa kebaikan yang telah ia lakukan, amal soleh yang telah ia kerjakan, masih belum membuatnya betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hak Allah jauh lebih besar dibanding amalannya. Ya. Jadi orang yang cinta Allah, dia tidak pernah menganggap dirinya beramal. Itu. Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah berbuat ini, tidak pernah. Karena hakikatnya amal itu bukti cinta kepada Allah. Ngapain dihitung? Makanya kalau orang menghitung, berarti dia perhitungan. Dia nggak cinta dia. Cinta itu tulus. Kalau tulus dia tidak hitung dia. Misalnya dia bilang,
bilang sama suaminya kalau dia sayang betul sama suaminya, saya ini sudah begini, saya ini udah begini. Suami bilang, oh kamu perhitungan ini, nggak cinta dia. Cinta itu tulus, dia tidak perhitungan, tidak pernah menghitung kebaikan. Begitulah seorang hamba yang cinta kepada Allah, yang betul-betul cinta kepada Allah dengan tulus. Dia tidak pernah menganggap dirinya telah mengerjakan sholat selama sekian puluh tahun. Dia telah berhaji sekian kali, dia telah melaksanakan puasa Ramadan selama sekian puluh tahun, tidak pernah. Karena bagi dia, hak Allah jauh lebih besar daripada ibadahnya. Allah saja memberi nikmat kepada kita, jumlahnya banyak, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku, kalian tidak akan pernah mampu. Allah saja tidak perhitungkan. Kita nggak dikasih nikmat sehat, nggak dikasih nikmat anak, dikasih nikmat hidayah aja, itu luar biasa. Nggak bisa kita bayar dengan sholat. Diberi nikmat hidayah saja, kita tidak bisa bayar dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, nggak bisa. Itu baru nikmat hidayah. Nggak bisa kita bayar, nggak bisa kita balas dengan ibadah kita. Apalagi nikmat yang Allah berikan itu lebih dari hidayah, yang tidak bisa kita hitung secara detail. Sehingga yang ada, kita merasa malu kalau menganggap kita telah berbuat. Malu. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang yang cinta Allah, dia selalu melihat kekurangan. Kekurangannya apa saya? Itu yang dia itu bukan, saya udah berbuat ini loh. Tidak, yang lihat kekurangan saya apa gitu loh. Setelah sekian tahun saya telah beramal, kekurangan saya apa ya? Makanya orang yang banyak melihat kekurangan dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, lisannya tidak pernah lepas dari istighfar. Makanya lihat Nabi alaihissalam mengajarkan kita, setelah mengerjakan amal ibadah yang paling Allah cintai, apa yang kita lakukan? Istighfar. Istighfar. Bukan tasbih, bukan tahmid, bukan takbir, tapi istighfar. Kenapa istighfar? Kita belajar dari situ. Hikmahnya supaya setiap orang yang betul-betul soleh, soleha, dia tidak pernah melihat amalnya, dia tidak pernah melihat kebaikannya, yang dilihat kekurangan dia. Kalau orang selalu melihat kekurangan, dia adalah orang yang menuju kesempurnaan. Tapi kalau dia melihat kebaikan, apa yang telah dicapai dari kebaikan, berarti dia sedang menuju kehancuran. Sedang menuju kehancuran. Kenapa? Nikmat Allah terus. Kita kalah cepat ini. Apakah Allah berhenti dengan kita bermaksiat? Nikmat Allah berhenti? Tidak. Allah terus beri nikmat kok. Argo nikmat Allah itu cepat. Kalau kita ngitung kebaikan kita kalah cepat gitu loh. Yang harus kita lakukan bukan mengikuti dan menghitung argo kecepatan daripada kebaikan Allah, kenikmat Allah. Tidak. Ya. Apalagi kita ngejarnya dengan menghitung kebaikan kita. Tidak akan bisa. Kebaikan kita, amal soleh kita berbanding lurus dengan nikmat Allah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba berbanding lurus dengan ketaatannya. Tidak akan pernah. Yang Allah inginkan apa? Kita selalu berintrospeksi diri. Kita selalu mengevaluasi diri kita. Itu saja sudah. Namanya muhasabah. Dan tidak lepas kita dari istighfar kepada Allah. Kalau kita menemukan kekurangan kita ternyata dosa kecil, istighfar. Kalau kita menemukan kekurangan kita dosa besar, taubat kepada Allah. Itu saja. Makanya seorang muslim yang cinta Allah Jalla wa'ala, dia tidak pernah lepas daripada taubat dan istighfar kepada Allah. Yang paling harus kita respon dengan istighfar, sholat. Karena dia menentukan hubungan kita dengan Allah. Bukti syukur seorang hamba kepada Allah apa? Sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar itu salah satu tafsirnya apa? Nikmat yang banyak. Aku beri kepadamu, aku anugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Karena al-kautsar itu bisa berarti nama sungai di surga, bisa berarti nikmat yang banyak dan berlimpah. Inna a'tainaka al-kautsar. Aku beri kamu nikmat yang banyak. Fasalli, salat kamu. Jadi orang itu kalau ingin bersyukur bukan dengan mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur, syukuran, bukan itu.
Bukan cara seperti itu cara bersyukur. Cara bersyukur sholat. Kerjakan sholat fardu. Jaga sholat fardu dengan baik. Ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika. Ketika sholat adalah bukti syukur kepada Allah, sholat dimanapun, kapanpun. Makanya orang nggak ada pensiun dari sholat. Mau dia tua, mau dia sakit, harus sholat. Tidak ada orang berhenti sholat. Sepikun apapun orang itu, setua apapun dia, tidak boleh berhenti sholat. Harus sholat. Kalau dia lupa, ingatkan. Kalau dia lemah, kerjakan semampu dia. Kata Nabi alaihissalam, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu berdiri. Kalau tidak mampu, faqa'ida, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Selama dia masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, dia wajib salat. Kenapa? Karena dia bukti syukur. Karena dia bukti syukur kepada Allah. Dan kita mengakui banyak sekali kekurangan pada salat kita. Maka kita wajib istighfar kepada Allah. Karena terbukti banyak salat kita tidak khusyuk. Terbukti banyak sholat kita yang dilakukan bukan karena Allah. Terbukti banyak sholat kita yang jauh dari tuntunan Nabi alaihissalam. Makanya istighfar. Makanya ciri zikir Nabi setelah sholat fardu istighfar. Itu cirinya. Ciri zikir pagi petang Nabi di awal dengan ayat kursi. Sudah ketahuan. Mau tahu zikir Nabi bukan di awal dengan Al-Baqarah. Mau tahu zikir Nabi, saya simpulkan di buku ini, di awal dengan istighfar. Zikir sholat fardu. Ciri khas zikir pagi petang Nabi di awal ayat kursi. Jadi kalau ada zikir pagi petang, bukan di awal ayat kursi, dia bukan zikir Nabi. Dia bukan zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, saya akan ajukan pertanyaan kepada ibu-ibu yang bisa jawab. Saya kasih hadiah. Zikir pagi petang dan zikir setelah salat fardu. Pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 jenis tangisan. Sebutkan 3 jenis tangisan manusia. Ya. Pertama, tangisan ibadah. Ditutup catatannya. Jangan nyontek. Tangisan ibadah itu seperti apa, Bu? Nangis karena takut kepada suami. Kepada Allah. Yang kedua, tangisan tabiat manusia. Seperti terharu melihat apa? Wanita lain pakai emas 1 kilo gitu. Terharu kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Ibu kalau nangis kenapa Bu nangisnya? Ketemu cucu, nangis nggak? Rindu ketemu cucu setelah sekian lama nggak ketemu gitu. Oh sering ketemu. Susah ngasih contohnya, susah kalau gitu. Kapan sih Ibu nangis? Nggak pernah nangis? Lupa, udah lama nangis, berarti udah kering air matanya. Oke, yang ketiga, tangisan yang sifat maksiat maksudnya apa? Nangis kenapa dia kok maksiat? Oh iya, kenapa dia sampai, misalnya kalau dia tangisan maksiat bukan, misalnya ada seorang ikut ajang lomba nyanyi, terus dia menang, nangis dia. Itu tangisan apa itu? Kok maksiat? Kan dia pakai jilbab, nangis dia nyanyi pakai jilbab gitu. Terus dia menang, misalnya Indonesian Idol dia ikut, terus dia menang juara 1, dapat mobil, terharu, sujud syukur, nangis. Itu dia nangisnya nangis apa itu? Nangis ibadah, apa nangis maksiat, apa nangis manusiawi? Manusia. Dia menang lomba nyanyi, Bu. Lalu dia menangis karena mendapatkan hadiah, bisa membanggakan orang tuanya dan daerahnya. Itu nangis apa, Bu? Itu nangis maksiat, Bu. Kenapa Ibu bingung? Itu nangis maksiat.
Silakan. Bu, silakan Bu ya. Dibuat buku. Pertanyaan kedua, 2 pertanyaan aja deh. Habis jawabnya lama. Ya. Apa bukti terbesar rasa syukur seorang hamba kepada Allah? Ya, angkat tangan dulu, saya tunjuk baru jawab. Dan itu pertanyaan belum selesai. Apa bukti terbesar seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jelaskan secara detail. Ya, silakan. Terus? Salat. Kenapa dia bukti terbesar syukur seorang hamba kepada Allah? Karena Allah yang menentukan bahwa salat adalah bukti syukur. Terus, kalau dia sudah ingin bersyukur kepada Allah dengan salat, bagaimana menjaga hubungannya dengan Allah? Apakah dia melihat dirinya sudah melakukan salat? Apa-apa yang dilakukan demi menjaga hubungannya dengan Allah? Karena dia ingin buktikan bahwa ingin bersyukur kepada Allah dengan salat. Apa yang dilakukan? Meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Saya tidak mau jawaban yang biasa-biasa saja. Jawaban dari pemahaman yang mendalam. Bagaimana dia udah tahu bahwa cara bersyukur kepada Allah dengan salat. Lalu bagaimana cara menjaga hubungan cintanya dengan Allah melalui salat? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Tadi kan saya jelaskan. Contoh tadi yang ke-10. Dia tidak pernah melihat. Ya, terus apa yang dilakukan? Menjaga hubungannya dengan Allah. Untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bu, lihat pemahaman. Ibu, ilmu di dada bukan di buku. Kalau buku ibu ketinggalan, ibu tidak akan pernah memahami. Ingat, al-ilmu fi sudur, ilmu di dada. Jadi dimanapun ibu paham, ibu bisa jelaskan ke anak, ke teman. Jadi jangan dicatat. Catat tuh sementara di murojaah. Tapi kalau sudah ditanya saat ini, kan baru udah jelasin. Masa pakai lihat buku? Berarti nggak paham dong. Kalau ibu paham, ibu tutup, dijelasin aja. Gitu loh. Bagaimana cara menjaga hubungan ibu dengan Allah? Apa itu istighfar? Iya, istighfar minta ampun. Kenapa istighfar? Bu, yang menjawab yang ditanya. Ya, kenapa dia istighfar? Karena seorang yang ingin menjaga hubungan Allah, dia tidak pernah melihat apa yang telah dia lakukan. Karena cinta itu apa? Tulus, tidak perbaiki, cinta itu tulus, berarti tidak perhitungan, Bu. Kalau tulus tidak perhitungan. Nah, kalau tidak perhitungan, untuk menjaga hubungannya dengan kekasihnya, apa yang dilakukan? Dia hitung kebaikannya, apa yang telah dilakukan, atau yang dia lakukan yang lain, apa itu yang dilakukan? Kalau ibu paham, ibu bisa jelasin, Bu. Kalau dia cinta, ibu sama suami deh. Ibu sebut gak kebaikan-kebaikan ibu? Apa yang dilakukan untuk menjadi istri yang memuliakan si suami? Apa ibu lakukan ketika ibu memuliakan suami? Supaya lebih maksimal lagi dalam memuliakan suami. Apa yang ibu lakukan? Apakah ibu, Mas, saya udah begini loh, saya udah begini. Apa begitu? Atau apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang dilakukan untuk bisa memuliakan suami lebih maksimal, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi? Apa yang dilakukan? Apakah dengan menyebutkan kebaikan ibu? Atau dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Nggak ada yang paham. Ayo, siapa yang jawab? Dengan apa? Hah? Itu tak akan bagian dari cara memuliakan. Untuk bisa menambah kemuliaan yang kita berikan kepada suami, apa yang dilakukan? Mengapa? Siapa yang jawab? Mengevaluasi, Bu. Kekurangan saya apa? Kira-kira apa yang kurang? Apa yang perlu saya tambahin?
Itulah cara bersyukur kepada suami. Kalau itu suami, bagaimana Allah? Saya mau orang tua begini, oh saya udah berbuat baik sama ibu saya. Kekurangan saya apa ya? Supaya saya lebih sempurna lagi berbakti sama orang tua. Begitu Bu, jangan lihat kebaikan. Makanya istighfar. Istighfar itu cuma, itu simbol Bu. Intinya melihat kekurangan. Iya. Jadi dikasih hadiah nggak nih? Ya silakan 2 Bu ya. Baik, saya kira cukup. Kalau ditanya begini, mendingan saya tanya Ibu Bu, Rabbuk, siapa Tuhanmu aja lah. Ya, daripada nanya macam-macam. Bu, agama itu paham. Kunci pinter, paham. Orang beragama itu bukan karena jilbabnya, bukan karena jenggotnya, bukan karena celana cingkrangnya, tapi karena paham. Kalau pemahaman kita terhadap agama bagus, berarti agama kita kuat. Ya, saya pesan Bu ya, paham. Kalau kita digocek oleh orang-orang yang sesat, kita bisa, oh begini, maksudnya begini. Dimanapun kita berada, kita bisa jaga pemahaman dan kita bisa bantah. Asal kita paham, karena agama itu paham, bukan hafal. Gitu ya. Baik, kita tutup majelis kita dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta majelis ini majelis paham.